Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para sahabat e-learning. Hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah Manajemen Operasional sesi ke-7. Materi yang akan kita bahas dalam perkuliahan hari ini adalah peramalan. Apakah peramalan itu? Peramalan adalah seni dan ilmu untuk memprediksi masa depan. Peramalan adalah perhitungan yang objektif dengan menggunakan data-data masa lalu untuk menentukan kondisi di masa mendatang. Peramalan juga merupakan alat bantu dalam membuat perencanaan yang efektif dan efisien. Dan peramalan dapat dilakukan dengan melibatkan pengambilan data historis dan memproyeksikannya ke masa mendatang dengan suatu model matematik. Pentingnya peramalan. Peramalan menjadi penting sebab situasi dan kondisi yang berkaitan dengan ekonomi dan kegiatan usaha dihadapkan pada yang pertama, meningkatnya kompleksitas organisasi. Yang kedua, meningkatnya ukuran-ukuran keberhasilan organisasi. Dan yang ketiga, adanya perubahan lingkungan yang sangat cepat. Lalu apa kegunaan peramalan? Peramalan berguna dalam membantu pengambilan keputusan. Keputusan didasarkan atas pertimbangan apa yang terjadi pada waktu keputusan itu dilaksanakan. Apabila peramalan yang dibuat kurang tepat, maka keputusan yang kita buat kurang baik. Sehingga diperlukan suatu kemampuan menguasai teknik dan metode secara benar. Ketepatan dalam melakukan peramalan akan menunjang perencanaan yang ditetapkan. Nah, di sini ada beberapa tahapan dalam melakukan peramalan. Yang pertama menetapkan tujuan peramalan. Yang kedua, memilih unsur yang akan diramalkan. Yang ketiga, menentukan horizon waktu peramalan. Yang keempat, memilih jenis metode peramalan. Yang kelima, menentukan data yang diperlukan untuk melakukan peramalan. Yang keenam, membuat peramalan itu sendiri. Dan yang ketujuh, memvalidasi dan menerapkan peramalan. Metode peramalan kualitatif merupakan peramalan yang menggabungkan faktor seperti intuisi, emosi, pengalaman pribadi, dan menganalisa kondisi objektif dengan apa adanya. Lalu metode peramalan kuantitatif. Dalam hal ini dilakukan peramalan dengan menggunakan model matematis yang beragam dengan data masa lalu. Metode ini dapat digunakan apabila yang pertama tersedia data dan informasi masa lalu. Yang kedua, data dan informasi tersebut dapat dikuantitatifkan dalam bentuk numerik. Dan yang ketiga, diasumsikan beberapa aspek masa lalu akan berlanjut di masa yang akan datang. Sedangkan metode-metode yang digunakan dalam peramalan tadi sudah disebutkan. Di sini adalah metode kualitatif terdiri dari metode Delphi, lalu ada metode juri dari opini eksekutif atau jury of executive opinion, dan lalu ada komposit tenaga penjualan, sales for composite, adanya survei pasar konsumen atau consumer market survey. Lalu yang kedua, tadi yang sudah disampaikan juga terkait metode kuantitatif yang terdiri dari beberapa metode di dalamnya dengan menggunakan simple average, lalu dengan menggunakan moving average, lalu weighted moving average, exponential smoothing, lalu menggunakan regresi linear, menggunakan regresi nonlinear, dan Box-Jane-King. Dan metode yang ketiga adalah metode kausal. Di sini ada korelasi dan regresi dan adanya econometry model.
Delphi Method. Dalam Delphi Method ini kita menggunakan suatu proses pengelompokan di mana ada 3 jenis partisipan di sini. Dalam gambar ada jenis 3 partisipan, yaitu yang pertama adalah pengambil keputusan, ya, mengambil keputusan decision makers di sini. Lalu ada staff di sini, lalu ada responden. Dan kelompok responden yang memberikan input pada pengambilan keputusan. Kelompok responden ini yang memberikan input, ya. Selanjutnya di sini untuk metode Jury of Executive Opinion, di sini diperlihatkan terdiri dari sekumpulan kecil para pakar tingkat tinggi atau manajer. Nah, mereka melakukan diskusi dan memberikan pendapat dari masing-masing manajer, lalu digabungkan dalam bentuk statistik untuk mendapatkan prediksi permintaan. Jadi ini biasanya FGD seperti itu. Lalu di sini ada sales for composite. Dapat dilihat di gambar bahwa pada setiap penjual akan memperkirakan berapa penjualan yang dapat dicapai dalam wilayahnya. Kemudian digabungkan pada tingkat wilayah dan nasional untuk mendapatkan peramalan secara keseluruhan. Dan seorang sales harus mengetahui apa yang diinginkan oleh konsumen. Selanjutnya di sini Consumer Market Survey, di mana seorang sales di sini harus menanyakan kepada konsumen mengenai rencana pembelian di masa yang akan datang. Nah, terkadang seorang sales ini akan mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan jawaban, ataupun konsumen itu sendiri yang memang sulit memberikan jawaban. Lalu di sini ada model kualitatif, yang tadi adalah kuantitatif. Di sini dengan menggunakan individual opinion. Pada individual opinion ini, opini peramalan berasal dari pribadi atau dari individu itu sendiri atau dari pakar yang memang ahli dalam bidangnya, yaitu para konsultan ilmiah atau non-ilmiah, lalu manajer pemasaran atau manajer produksi, dan individu yang banyak bergerak pada masalah tersebut. Lalu di sini ada group opinion, di mana dalam model kualitatif ini opini peramalan diperoleh dari beberapa orang dengan mencoba merata-ratakan hasil peramalan yang lebih objektif atau rasional. Nah, kebaikannya lebih objektif karena ada unsur dapat menghilangkan unsur subjektivitas. Misalnya dengan merata-ratakan hasilnya. Untuk individual opinion tadi, kebaikannya itu adalah cepat, namun kelemahannya bersifat subjektif. Untuk metode kuantitatif, di sini terbagi atas Naive Bayes, lalu Moving Average, Exponential Smoothing. Ini adalah dikelompokkan ke dalam time series models. Sedangkan trend projection dan linear regression dikelompokkan ke dalam associative models. Untuk model deret waktu atau time series model tadi menggunakan teknik peramalan yang menggunakan sejumlah data di masa lalu untuk membuat peramalan untuk digunakan di masa yang akan datang. Lalu pendekatan naive ini dengan menggunakan teknik peramalan yang mengasumsikan permintaan periode berikutnya sama dengan permintaan pada periode terakhir. Jadi diambil dari data terakhir, seperti misalnya pemilihan suara, biasanya dari pemilihan legislatif itu akan diambil di data terakhir untuk sebagai data awal dalam pemilihan presiden, seperti itu. Lalu untuk rata-rata yang bergerak atau moving average, di sini bahwa merupakan suatu metode peralaman yang menggunakan rata-rata periode terakhir data untuk meramalkan periode berikutnya. Jadi dari rata-rata yang terakhir digunakan.
pelamaran. Salah ya, jangan salah para sahabat earning ya, antara pelamaran dan peramalan. Ini adalah exponential smoothing. Teknik ini merupakan teknik peramalan yang rata-ratanya bergerak dengan pembobotan di mana titik data dibobotkan oleh fungsi eksponensial. Lalu untuk associative models, di sini menggunakan lebih banyak variabel yang berhubungan dengan besaran yang diprediksi. Nah, besarannya diprediksi adanya variabel bebas dan variabel terikat di sini. Lalu untuk metode analisa regresi linier, di sini menggunakan model matematika garis lurus linier untuk menggambarkan hubungan fungsional antara variabel-variabel yang bebas maupun variabel-variabel yang terikat. Nah, tugas kalian di sini menjelaskan perbedaan antara peramalan kuantitatif dengan peramalan kualitatif. Dan yang kedua, menjelaskan seberapa penting peramalan bagi perkembangan perusahaan pada kondisi saat ini. Demikianlah para sahabat earning terkait peramalan. Diharapkan bahwa para sahabat earning bisa mengikuti perkuliahan pada sesi berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.